Nagari bukan sekedar tempat berpijak. Ia adalah rumah nilai, adat, dan jati diri. Disinilah adat dijunjung. Disinilah budaya diwariskan. Dari niniak mama ke anak kemenakan. Inilah Adek Salingka Nagari, ruang perbincangan tentang adat, budaya, dan kearifan lokal Minangkabau yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Dengarkan setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adek Salingka Nagari, menjaga adat, merawat pusako untuk masa depan Nagari. Kabau, Kota Bukit Tinggi, Inyak Peri Copa, Datuk Tun Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi Nyak. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, Nyak, pagi hari nanti kita akan membahas tentang hukum adat Minangkabau ya Nyak ya. Insya Allah. Nyak, bisa dijelaskan secara umum Nyak apa yang dimokasi dengan hukum adat Minangkabau? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik dan sanak kasadolahnya pemirsa RRI Bukit Tinggi. Alhamdulillah pada pagi hari kita masih diberikan rahmat dan hidayah sehingga dapat berkumpul dalam acara Adek Salingka Nagari. Jadi khusus untuk pagi kita akan membicarakan tentang hukum adat Minangkabau. Iko ndak lebih mungkin terlebih dulu sebagai pengantar dari Ambo. Jadi Di samping secara organisasi kini secara adat itu Ambo sebagai ketua Elkam di Kota Bukit Tinggi. Secara keilmuan pun kini Ambo itu berbasis kepada hukum ya. Iya. Jadi saat ini pun Ambo salah satu akademisi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, dan di semester kini pun Ambo kebetulan mengajar juga untuk mata kuliah hukum adat Minangkabau salah satunya. Iya. Jadi untuk itulah mungkin barangkali para lujuo kita berdiskusi tentang hukum adat Minangkabau ko. Betul. Jadi tentu kalau kita cari dari terminologi atau istilah yang digunakan, Iya. di situ ada kata hukum, ada kata adat dan Minangkabau. Iya. Jadi mungkin terlebih dahulu kita masuk ke istilah Minangkabau. Jadi Minangkabau itu adalah suatu komunitas ya. Suatu komunitas sosial, genealogis, teritorial, matrilineal, masyarakat yang ada di wilayah yang disebut sebagai Minangkabau. Nah, kita bicara Minangkabau secara geografis itu Laweh itu ya. Iya. Jadi Minangkabau kita kenal istilahnya ada yang disebut daerah Luhak. Nah, daerah Luhak itu sebagai daerah asal. Iya. Nah, pertama tentu ada Luhak Nantigo, Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak 50. Kemudian Minangkabau juga ada daerah rantaunya. Daerah rantaunya. Nah, di luar dari daerah Luhak Nantigo Ceko itu adalah daerah rantau. Nah, daerah rantau termasuk yang ada di lingkup Provinsi Sumatera Barat, kecuali Mentawai misalnya. Kemudian juga sampai ke misalnya ke Bengkulu di Muko-Muko misalnya, ataupun sebagian di Jambi seperti daerah di Muara Bungo
ataupun bahkan ke Riau, daerah Ya. Kampar, ya, Ya. Bangkinang, Kuo, Ayatiri, Iya. bahkan sampai ke Nagari Sembilan di Malaysia. Ah, Nah, itulah daerah yang disebut sebagai Minangkabau. iya. Nah, dalam konteks Siko, Mm-mm. kita bicara juga tentang adat. Iya. Nah, adat itu mungkin kalau secara etimologi bahasa itu Mm-mm. adalah sesuatu yang baik, ya, dalam bahasa Sanskerta. Mm-mm. Dan sesuatu yang juga Mm-mm. artinya tidak suatu kesenangan tidak hanya berdasarkan kepada suatu kesenangan belaka. Iya. Nah, jadi sesuatu nan elok, sesuatu nan baik itu adalah adat. Iya. Nah, kemudian bicara tentang hukum itu sendiri, Mm-mm. tentu kalau kita bicara definisi hukum, istilahnya kalau di kami di akademisi hukum tuh istilahnya 1000 orang ahli hukum, 1000 puluh pendapatnya tentang hukum. Betul. Tapi sederhananya bisa Mm-mm. kita sederhanakan saja, hukum itu merupakan suatu norma, Iya. kaidah-kaidah ataupun nilai-nilai yang diberlakukan dan mengikat suatu masyarakat. Betul. Nah, termasuklah di dalamnya Mhm. hukum yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat, Iya. termasuk juga masyarakat adat Minangkabau. Iya. Jadi adat dan hukum kalau dalam konteks keilmuan kadang-kadang ini bisa diidentikan sama. Apa yang menjadi adat itu bisa itu sesuatu yang mengikat pula menjadi hukum. Mm-mm. Nah, tapi kadang-kadang hukum itu mungkin lebih luas, Iya. ya, pengertiannya dari adat itu sendiri, Mm. termasuk hukum adat. Mm-mm. Nah, kenapa mode itu? Karena di hukum adat sendiri, apa yang dah ada di adat, misalnya apa yang Iya. lah dipraktekkan, mungkin itu seperti putusan-putusan pengadilan Mm-mm. tentang sengketa adat misalnya, Mhm. itu sudah bisa dianggap menjadi sumber hukum adat. Mm. Jadi kira-kira model itulah tentang secara untuk pengantarnya terlebih dulu tentang Iya. hukum adat Minangkabau itu. Iya. Dan ini kira-kira apa sebenarnya peran lembaga kerapatan adat alam Minangkabau kok dalam menjaga dan melestarikan hukum adat itu Nya? Lembaga kerapatan adat alam Minangkabau Mhm. secara umum itu fungsi dan tugasnya itu adalah dalam konteks Mm-mm. pelestarian dan menjaga adat alam Minangkabau itu sendiri. Jadi istilahnya ada yang disebut sebagai adat Sabatang Panjang. Nah, adat Sabatang Panjang itu adalah adat yang Iya. berlaku di Minangkabau. Ya. Nah, dalam konteks pembagian misalnya adat ataupun hukum adat itu, Mm-mm. istilahnya ada adat tu hanya yang diberlakukan Salingka Nagari saja. Oh. Tapi ada Iya. nan adat itu adalah adat alam Minangkabau. Dalam konteks itulah fungsi dan tugas dari lembaga kerapatan adat alam Minangkabau. Jadi sebagai salah satu Mm-mm. organisasi atau lembaga dan lembaga yang tugasnya itu melestarikan adat alam Minangkabau secara umum. Ya. Nah, dalam konteks itu mungkin kita mengenal misalnya dalam pembagian hukum itu sendiri, misalnya kalau berdasarkan wilayah keberlakuannya, Mm-mm. ada yang disebut sebagai undang-undang luar Jorantau misalnya. Mm. Itu adalah adat alam Minangkabau. Tapi Ya. kalau misalnya undang-undang dalam nagari, Mm-mm. itu adalah adat dan Salingka Nagari. Oh, Termasuk mantul. juga pembagian misalnya adat berdasarkan tingkatan keberlakuannya, Mm-mm. kan ada ampe macamnya. Ya. Adat dan sabana adat nan diadakan, Mm-mm. adat nan teradat, dan Ya. adat istiadat. Nah, Mm-mm. adat nan sabana adat nan diadatkan itu adalah yang berlaku umum di wilayah
Minangkabau. Mhm. Tapi kalaulah adat nan teradat jo adat istiadat, itulah nan biasa kita sebut sebagai adat Salingka Nagari. Nya hukum adat tadi kecilnya tuh di Minangkabau ko ya banyak ya ya. Ya. Hukumnya iko. Ternyata hukum adat di Minangkabau tuh masih relevan di tengah kehidupan masyarakat modern saat ko ya. Ya. Yang hukum adat Minangkabau sendirinya. Itu batunya. Mengenai keberlakuan hukum adat itu sendiri atau keberadaannya sampai kini itu tetap masih eksis atau masih ada. Ya. Dan itu pun diakui oleh negara secara yuridis konstitusional. Dan itulah ditegaskan di pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, baraso negara itu mengakui masyarakat tradisional atau masyarakat adat berikut dengan segala adat mereka yang itu lahir berdasarkan asal usulnya dan tetap dipelihara sampai kini sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kan di situ kalah ada pengakuan secara dari negara sendiri. Berarti dalam konteks itu termasuk hukum adat Minangkabau itu sendiri diakui sebagai salah satu sumber hukum dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, mungkin untuk secara umum kan kita tahu hukum di Indonesia itu kan banyak dipengaruhi oleh beragam tradisi hukum nanado. Misalnya hukum yang disebut hukum sipil yang mungkin itu adalah hukum yang diwarisi oleh dari kolonial Belanda misalnya. Kemudian hukum agama, ya hukum agama khususnya yang paling dominan tentu hukum Islam terkait misalnya hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris misalnya dalam keluarga. Nah, itu hukum Islam. Kemudian juga ada hukum adat Minangkabau. Nah, hukum adat Minangkabau ini juga beragam bentuknya. Kalau secara umum boleh kita sebut itu sebagai intinya apa yang disebut sebagai limbago. Jadi ada istilah namanya limbago nan 10. Nah, limbago nan 10 aku ada pembagiannya. Ada cupak nan 2 namanya. Cupak nan 2 itu cupak usali jo cupak buatan. Kemudian ada undang nan ampek. Undang nan ampek itu ampek macam ya. Undang-undang luar jo nagari, undang-undang nagari, undang-undang dalam nagari, dan undang-undang nan 20. Kemudian ada kato nanampe. Nah, kato nanampe itu adalah kato pusako. Kato kemudian kato mupakai. Kemudian kato dahulu batapi, kemudian kato nangkampe, kato kemudian kato wajari. Nah, itu harus dibedakan juga sih orang masyarakat kadang-kadang sering kilap ya memahami ini. Kato nanampe dengan langgam kato nanampe itu beda. Kalau langgam kato nanampe itu adalah bagaimana kita bersopan santun dalam bertutur dengan baik. Misalnya kepada nan labia tuwo, nan samo gadang, nan labia kete atau istilahnya kepada bawahan. Nah, itu ada kato mandaki, manurun, malering jo mandata. Jadi dibedakan ya. Itu adalah langgam kato nanampe. Kalau kato nanampe sebagai hukum itu adalah nanampe sebut tadi. Kato pesako, kato mupakai, kato dahulu batapi, dan kato kudian kato bajari. Nah, kalau kita pahami, kita cari analoginya dalam ilmu hukum itu sendiri. Jadi di Minangkabau kan ndak kalah pula jo hukum-hukum tradisi hukum nalah ada banyak yang ada sejak bangsa Romawi misalnya kan. Ataupun di negara Eropa misalnya. Di awak lah ada pula misalnya. Nah, misalnya kato dahulu kato batape itu.
Nah, itu maksudnya apa? Itulah konteks istilahnya dalam hukum bagaimana sikap kita terhadap untuk mematuhi sebuah ikatan atau perjanjian kontrak. Iya, iya, iya. Nah, janji ditapei, ikara dimuliakan. Nah, kan itu yang disebut kato dahulu batapei. Nah, dalam ilmu hukum itu disebut istilahnya di hukum kontrak perjanjian itu pacta sunt servanda. Perjanjian itu undang-undang bagi para pihak, oleh karenanya mengikat para pihak. Nah, di orang Minang disebut kato dahulu, kato batapei. Nah, kemudian misalnya kita cari kato kemudian kato bacari itu kan. Nah, itu adalah bisa dicari persamaan atau analoginya dalam ilmu hukum. Nah, bisa positif, bisa negatif. Nah, itu terkait perikatan atau perjanjian juga misalnya. Nah, istilahnya kato kemudian kato bacari ko kalau inyo positif, pangana ko kan ndak sekali tumbuh. Ingatan kan ndak sekali tibo. Betul. Nah, jadi bisa saja janji nan harus ditapei atau ikaran harus dimuliakan tuh mungkin karena suatu keadaan perkembangan ada harus diperbarui. Istilahnya kalau dalam ilmu hukumnya hukum kontrak misalnya perjanjian itu harus direvisi. Nah, revisi itu kan disebut sebagai addendum. Nah, itulah katu nan panganan ndak sekali tibo ya ingatan ndak sekali tumbuh tuh kan. Iya. Nah, kalau nan negatifnya Pak Nah, kalau negatifnya istilahnya kok dua-duanya lah ndak bakisa, tagaknya ndak bapaliang. Bakisanya ndak dilapiak nan salai le. Nah, itu dalam ilmu hukumnya ada gium hukumnya disebut sebagai istilahnya wan prestasi. Melalaikan kewajiban hukum. Melalaikan kewajiban hukum yang lahir dari suatu perjanjian. Iya. Kini kok kalau bisa agak contoh nan matunya kira-kira contoh nan nyata nan masih relevan sama kehidupan masyarakat modern yang kini konya. Dari seluruh pembagian anambo sabui sebagai limbago nan 10 tadi ya. Iya. Sebenarnya kini sadualahnya tetap relevan. Misalnya kita bicara tentang undang nanampe tadi ya. Nah, undang nanampe itu ambo sabui ada undang-undang luhak jo rantau. Nah, itu mengatur ba'a Minangkabau ko di luhak jo di rantau. Istilahnya di Minangkabau itu kok di luhak dibari bapangulu. Di luhak di rantau dibari rajo. Istilahnya kalau di luak di tiga luak nanti tadi itu pemimpin adatnya adalah pengulu. Nah, kalau di daerah rantau itu bahas tadi, itu dibari rajo. Nah, rumah Batungganai kampuang Banantu. Jadi setiap kampuang ku ada nan dituokan. Nah, mungkin misalnya kalau di Kurai Limojorong, di Siko, di Bukit Tinggi disebut sebagai pengkatuo kampuang misalnya. Atau ada juga yang menyebut tempat lain penguluan diko misalnya kan. Nah, itu setiap rumah itu ada tungganainya. Ada mamak nan dituokan di sinan kan. Nah, nan disebut sebagai mamak kepala waris tadi kan. Nah, itu kan masih relevan. Kemudian misalnya tentang Banagari. Nah, ada undang-undang nagari namanya. Nah, undang-undang nagari kok istilahnya nagari bapaga undang, kampung bapaga jauh aku. Ba'a nagari itu yo kalau di nagari inyo babalai ba musaji. Balabuh batapian, bakorong bakampuang, basasok bajarami, basawah, baladang bapandam kuburan, bakampe suku. Itulah konstitusi Minangkabau, undang-undang dasar Minangkabau tentang pembentukan negari. Jadi syarat-syarat pembentukan negari itu model itu. Iya. Istilahnya syarat-syarat negari harus ada balai. Balai ko ada balai adat, balai pasar kan. Kemudian ada musaji. Ada pandam pakuburan.
baik kaum atau pasukuan misalnya. Mm-mm. Balabuah batapian. Mm-mm. Lah minimal lah 2 ampik suku. Mm-mm. Jadilah boleh dibantu Iya. negara itu undang-undang dasar di Minangkabau tuh. Mm-mm. Konstitusinya kan. Iya. Terus mengatur kehidupan kita di dalam negari itu disebut undang-undang dalam negari. Undang-undang dalam negari itu ya mengatur kehidupan masyarakat di dalam negari tersebut. Ya, istilahnya baik interaksi individu antar individu ataupun antar kaum ataupun pasukuan. Misalnya kok sakit ya jangwak menjangwak, silau menyilau. Kok mati jangwak menjangwak. Di kabar baik diimbaukan, kabar buruk bambauan. Kan begitu, kan masih sampai kini kan masih ada. Iya. Itu nan undang-undang dalam negari itu termasuk adat salingka negari. Masing-masing negari nama atur. Iya. Cik lai ada di Minangkabau pun di undang nan nampik itu nan kampeknya ada nan disebut sebagai undang-undang nan 20. Itulah hukum pidana adat Minangkabau. Boleh kita samuan jo kitab undang-undang pidana KUHP. KUHP kan. Cuma dalam konteks bernegara kan. Sampai 2026 kok istilahnya pidana adat kok kan kurang berfungsi. Istilahnya pidana kok diserahkan ke negara sadalanya kan. Tapi dengan lahirnya KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2023 yang itu baru diberlakukan tahun 2026 kok. Hukum pidana adat itu dimungkinkan untuk hidup kembali. Jadi ada salah satu pasal yang mengatur di KUHP baru itu adapun terhadap delik-delik pidana yang tidak diatur di dalam KUHP di Undang-Undang Nomor 1 2023 tadi boleh diatur dengan pidana adat masyarakat setempat sepanjang itu masih ada. Tapi syaratnya diatur dengan Perda. Nah, Minangkabau sendiri pun punya KUHP pula. Itu yang disebut Undang-Undang nan 20. Undang-Undang nan 20 itu ada Undang-Undang nan salapan namanya, ada Undang-Undang nan 20. Undang-Undang nan salapan itu menyatakan kesalahannya. Kesalahannya misalnya perbuatan deliknya, tindak pidananya. Misalnya maliang curi, sumbang salah, dago dagi, tikam bunuh. Iya kan? Banyak istilahnya. Itu kan tindak pidana tuh. Kemudian Undang-Undang Nando Balehnya kok mengatur tentang pembuktiannya. Cara pembuktian, istilahnya kuhapnya kok. Kalau di hukum pidana. Jadi di Minangkabau pun sejak dulu lah seperti itu. Kini kok apa prinsip dasar dalam hukum adat Minangkabau kok nan paralu diketahui masyarakatnya? Prinsip dasarnya tuh. Jadi prinsip dasar ya, mungkin awak bicara juga tentang prinsip filosofi dasar orang Minangkabau itu sendiri. Pertama dalam konteks cara berpikir orang Minangkabau itu adalah masyarakat yang cara berpikirnya kalau dalam filsafat disebut sebagai yang rasional empiris. Nah, orang Minang tuh cara pikirnya sangat logis ya, berdasarkan fakta-fakta dan pengalaman nan ada. Nah, termasuk apa nan inyo jaliak, nan inyo amati atau inyo alami. Nah, itu filosofinya apa? Alam tak kembang jadi guru. Kan itu filosofi dasarnya kalau Minangkabau. Nah, kemudian filosofi dasar yang kedua, orang Minangkabau itu masyarakat yang istilahnya religius. Nah, religius itulah dituangkan, ditegaskan ketika dulu di abad ke-18 lebih kurang di puncak Bukit Marapalam itu penegasan bahwasanya orang Minangkabau itu dalam beradat menjalankan adatnya itu memakai prinsip adat basandi sarak, sarak basandi
kita pula. Mhm. ABS SBK. Iya. Nang ketiga prinsip garis keturunan matrilineal. Mhm. Ya. Mhm. Jadi orang Minang tu secara inyo hidup bermasyarakat, garis keturunan itu adalah berdasarkan garis keturunan menurut ibu. Mhm. Jadi sukunya itu Mhm. eksistensinya sebagai sebuah Hmm. klan atau suku itu Mhm. dipakai berdasarkan garis keturunan ibu. Iya, kok kalau dibahas kok lasuh anaknya Ah. yang matrilineal kok nya ya. Matrilineal. Itu nya. Nan kampe prinsip itu, filosofi dasarnya itu adalah masyarakat Minangkabau itu apapun nang kadibue ya, baik dalam kaum, pasukuan ataupun negari harus berdasarkan prinsip mufakat. Tadi kan ada ambo sabui kata mufakat. Iya. Jadi segala bentuk keputusan itu harus disepakati bersama. Iya. Walaupun pengulu pun ada nan istilahnya secara hierarkis ko inyo bajanjang nanya batangku turun, berbeda-beda tingkatannya, tapi nan dia tidak bisa mengambil buat keputusan surama saja ora. Harus tetap barumbu harus musyawarahnya. ya. Karena prinsip dasarnya salah satunya orang Minang itu adalah mufakat. Jadi itu prinsip dasar. Jadi ada filosofi tadi alam takambang jadi guru, ABS SBK, kemudian garis keturunan matrilineal, dan nangkampe kata mufakat. Itu mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat di Minangkabau, termasuk dalam konteks hukum. Iya. Adat Minangkabau. Sabana Sero nya yang membahas tentang hukum adat Minangkabau kok naknya ado termasuk di dalamnya adat Basandi Sarak Basandi Kitabuloh, ado ju matrilinealnya di dalamnya dan tadi itu nanya sabui. Ilanya sabalun kita lanjut lebih dalam balik soal hukum adat Minangkabau kok nya kita break dulu sebantainya ya. Nanti kita akan balik-balik dan sanak budaya, pastikan masih bersama Perampai RRI Bukit Tinggi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya, Ranah Minang.
Dun Sanak Budaya, kembali kita di acara Adai Salingka Nagari, tentunya masih bersama Inyak Datuk Tun Muhammad, Ketua LKAM Bukit Tinggi. Nyak kita sambung baliknya cari tahu Nansero tadi tuh Nyak ya. Nyak tadi ada Adai Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Konsep ikokonya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Nyak ya. Mungkin bisa Nyak jalehkan baliknya yang tentang Encik konya. Jadi prinsip adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah kok kan istilahnya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu ajaran-ajaran agama itu mempengaruhi menjadi sendi atau dasar bagi orang Minangkabau. Tapi harus kita pahami itu bukan untuk istilahnya untuk seluruh lini kehidupan masyarakat Minangkabau itu harus berdasarkan bersendikan kepada ketentuan-ketentuan syarak. Kalau misalnya soal akidah dan akhlak itu sudah pasti istilahnya dipakailah apa yang disebut sebagai ABS, SBK tadi. Nah, kemudian tapi dalam konteks sendi-sendi kehidupan lain masyarakat Minangkabau itu sebenarnya masih memelihara tradisi-tradisi keminangkabauannya. Nah, jadi kan istilahnya tidak seluruh aspek mungkin secara umum kan baal ini kehidupan di masyarakat itu adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Sarak mengatur adat memakai nan Sarak bapane adat balinduang kan begitu. Sarak betelanjang adat pasti sampiang. Kalau Sarak misalnya jale-jale saja tegas jelas. Kalau Sarak kau pasti sampiangnya. Si sampiangku tentu orang Minang kalau tak biasa aja kata-kata kiasan. Nah, kira-kira begitu. Tapi prinsip dasarnya kan seperti itu. Nah, kalau nan sarak ko istilahnya babu amati kan. Ketentuan sarak itu kan tegas, jelas dan keras itu kan. Nan adai ko babu asenta. Buah sentak. Kalau sewaktu-waktu kan bisa dilapih juga. Oh, mantul. Nah, istilahnya mungkin kok baju dipakai usang, adai dipakai baru. Nah, adai kok kan bisa diperbarui juga. Sepanjang itu disepakati oleh yang berwenang atau berkompeten dalam itu, misalnya pemuka adat ataupun kerapatan adat misalnya. Tadi sebentar kok ada Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Konya yang lebih seru lo tentang kekerabatan matrilineal konya. Mbak Apulo sistem kok mempengaruhi hukum adat di Minangkabau. Kok adoge konya yo beberapa wakatunan lalu kalau tidak salah itu terjadi pula sampai masuk ke persidangan tentang pembagian harta itu ya. Maksudnya jalekan iya. Jadi prinsip apa yang disebut matrilineal ini adalah garis keturunan suku. Jadi suku orang di Minangkabau itu dipakai menurut garis keturunan ibu. Kalau nan secara agama dan garis nasab kok kan bapak. Nah, itu pun tetap dipakai. Tapi nan sepanjang menyangkut kaumnya. Sebagai sebuah kaum atau identitasnya sebagai sebuah suku, orang Minangkabau itu berdasarkan garis keturunan ibu. Nah, termasuklah misalnya beko berkaitan dengan waris. Tapi waris Minangkabau kok tentu yang berlaku di situ adalah waris yang menyangkut pusako tinggi. Nah, apa itu pusako tinggi? Itu adalah ratu yang itu adalah haratu yang dimiliki oleh kaum ataupun persukuan. Nah, jadi istilahnya turunnya istilahnya wariko kan bajawe, pusako batolong istilahnya kan. Nah, itu didasarkan ke apa tadi prinsip
garis keturunan ibu tadi. Mm-mm. Nah, ada istilahnya yang disebut sebagai biriak-biriak turun ke samak, dari samak turun ke alaman. Dari niniak turun ke mamak, Mm-mm. dari mamak turun ke kamanakan secara kolektif. Jadi secara Wah, kolektif secara maksudnya secara kolektif. bersama Iya. kaum iya. tuh. Mm-mm. Jadi bukan istilahnya ada penyesatan logika di situ, istilahnya seolah-olah itu turun ke Iya, kaum pasti. perempuan. Iya. Ya kan? Iya. Jadi tidak ada. Jadi kepemilikan di Minangkabau yang disebut kepemilikan istilahnya pusako tinggi itu adalah Iya. kepemilikan oleh kaum. Kepemilikan secara kolektif. Mungkin ada Bersama. kaum, ada suku ataupun nagari. Pokoknya ada dikenal istilah ulayat kaum, ulayat suku ataupun ulayat nagari. Nah, bagi orang Minang sendiri sebenarnya Arato istilahnya milik Allah Betul. dan segalanya akan kembali Iya. kepada Allah. Iya. Nah, Itu prinsipnya. ya, jadi orang Minang tidak mengenal istilahnya kepemilikan individu. Ya. Iya, kolektif Ya, mantan jadi kepemilikan itu adalah bersama. secara kolektif. Mungkin dalam perkembangan kehidupan yang ada, ambo kalau menyebutnya tadi hukum awak kau kan ada dipengaruhi hukum Islam, ada dipengaruhi hukum Barat, hukum kolonial misalnya kan. Balando ini ya. Nah, tentu istilahnya dalam perkembangan itu misalnya ada istilahnya dulu ada perkawinan antara si bapak dan si ibu kemudian melahirkan anak. Nah, apa yang didapat dari pencarian ratu bapak dan ibu itu, itu bukan termasuk ratu kaum. Nah, itu pusako rendah Ya. dimiliki oleh keluarga itu sendiri. Ya. Nah, itu boleh diwariskan apakah menurut hukum perdata tadi Secara- ataupun hukum perdata Islam, hukum faraid. Iya. Nah, jadi itulah yang misalnya pewarisannya berdasarkan hukum Islam. Tapi kalau namanya menyangkut arato komunal yang disebut pusako tinggi tadi, ya ulayat tadi, itu adalah diatur berdasarkan hukum adat waris Minangkabau. Yaitunya ibu. Produksi, ya. Berdasarkan prinsip garis keturunan ibu tadi. Iya. Tapi turunnya pewarisan ini itu kolektif. Secara bersama-sama. Jadi dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kamanakan tuh secara bersama kaum ataupun persukuan namanya. Betul. Bukan pribadi. Ya, apalagi Iya. hanya kepada perempuan misalnya. Iya. Nah, di Minangkabau sendiri dan masalah soal pemanfaatan pusako tinggi itu kan tidak padusi saja udah. Iya. Ya kan? Iya tuh. Laki-laki kan boleh juga. Oh, jadi boleh kalau pemanfaatannya ini ya. Boleh menggunakan kan boleh. Kan banyak misalnya laki-laki nama istilahnya membawa arato untuk menghidupi keluarganya. Atau ketikunya bujang mungkin untuk menolong orang tuanya kan, nyo bersawah baladang kan, berkabun. Kalau manda itu yang akan boleh tuh nya kalau sabana yo paralu misalnya biaya anak sekolah, biaya kehidupan, misalnya tuh di aku namanya dijual. Ayo kayak gitu nya atau namanya digadaikan istilahnya tuh nya. Iya, Boleh tuh nya. Jadi kan tentang jual menjual ataupun menggadai ratu pusako tinggi itu kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi tidak boleh itu saja. Jadi ratu itu adalah milik kaum. Betul. Jadi tidak boleh itu saja dijual. Ada syarat-syaratnya. Mai terwujud dalam rumah misalnya. Gadis-gadang alun beleki. Untuk memeloi rumah gadang misalnya kan. Rumah gadang ketirisan. Jadi tidak mudah saja bagi orang Minangkabau mengalihkan haknya tadi, hak pusako tingginya tadi ya. Ada syarat-syarat yang itu pun sangat istilahnya krusial, mendesak, mendesak menyangkut harkat dan martabat kehormatan kaum.
Iya, iya. Rumah gadang ketirisan itu kan betul. harkat dan martabat kaum. Iya. Nah, Iya. Termasuk atau jujur. ada gadih lah gadang dan anak lumba laki misalnya, itu kan dalam suatu kaum bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa membuat malu atau aib bagi kaum Ba'a kalau nyola lah apa, tapi biaya nak do kan misalnya kan. Nah itu. Iya. Aku namanya konya bapulo penyelesaian sengketa yang dilakukan menurut hukum adat Minangkabaunya kayak tadi tuhnya sengketa misalnya kok harta kok Ba'a sampai ke pengadilan dan lain sebagainya tuh Ba'a tuhnya. Nah itu yang perlu kita cermati, jadi perhatian juga bagi kita sama sawananya kan. Sawananya istilahnya sengketa. Ya kalau dalam hidup itu kalau biasa aja tentu ada singgung menyinggung sih itu mungkin ada potensi terjadi dalam kehidupan masyarakat kan. Iya. Termasuk dalam kaum pasukun ataupun dalam suatu negari misalnya. Nah sepanjang sebenarnya prinsipnya bagi orang Minangkabau penyelesaian sengketa itu kalah diatur. Ya. Ba'a pengaturannya itu istilahnya tentu kalau itu hanya menyangkut sengketa dalam kaum, dalam satu keluarga atau kaum, istilahnya kok kusui bulu paruah nak menyelesaikan. Iya. Mamak kepala kaumnya kan ada. Iya. Tadi kalau kita sabuian, kok rumah tu batungan naik, kampung banan tua. Iya. Ndak bisa dia pun dibawa di tingkat kampung atau sudah menyangkut antar kaum misalnya. Tentu kok di kan ada dinyak mamak di dalam kampung dan mereka bisa menyelesaikan. Prinsipnya kan begitu. Betul. Ada cara-cara penyelesaian menurut tingkatannya di Minangkabau. Jadi kadang kecenderungannya kini orang lebih suka mungkin langsung saja ke pengadilan. Tapi sebenarnya prinsipnya di pengadilan sendiri, kalau dalam hukum perdata itu kan istilahnya bersengketa itu para pihak itu kan terlebih dahulu diminta menyelesaikan sendiri atau dimediasi. Bisa melalui negosiasi dulu atau ingin menyelesaikan dulu kok dalam kaum atau kampungnya. Iya. Baru atau dimediasi sendiri oleh pihak pengadilan. Jadi ndak langsung. Iya, jadi kadang-kala kalaulah terakhir tuh. Baru boleh jalan buntunya dibawa ke pengadilan. Jadi istilahnya kok tadi kan Abu Sabian kok kusui bulu paruah yang menyelesaikan. Betul. Kusui rambut ambil minyak je sikit enak. Betul. Minyak je sikit. Tentu mungkin kok orang di sekitar kita yang bisa menjadi mediator dan akan menyelesaikan apakah tu minyak mamak misalnya kan. Iya. Tapi kalau lah sarang tempuh tebanan kusui itu dibakal ya itu pengadilan itu dibawa punya kan jalan terakhir lah ini jalan terakhir. Ada jalan buntu baru ya. Baru. Jadi kau dapat penyelesaian sengketa itu kan istilahnya dimulailah pertama mungkin dari kaum itu sendiri. Karena bagaimanapun setiap rumah tu istilahnya di Minangkabau adonan dituakan. Setiap kampung pun adonan dituakan. Tentulah orang-orang inilah yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Konsekuensinya nanti kan kalau itu dibawa ke pengadilan ya. Walaupun istilahnya pengadilan itu kan ada prosesnya tuh. Iya. Tapi bagaimanapun faktor pemahaman mereka yang ada di pengadilan itu apakah seperti hakim ataupun pengacara kan belum tentu sepenuhnya memahami persoalan tersebut dalam konteks adat. Jadi ada walaupun nanti ada misalnya yang diminta keterangan ahli adat misalnya kan, tapi jika ahli adatnya kau yulai menguasai kau indak lah mungkin kan bisa nanti melahirkan putusan yang keliru kan. Nah kalau lalai putusan hakim itu kan ini mengikat.
Ya, setidaknya putusan hakim itu akan mengikat para pihak yang berperkara. betul. Nah, jadi dan itu akan mempengaruhi nanti keputusan-putusan hakim itu. Kalau ada nanti misalnya perkara-perkara nan sarupa model itu, hakim-hakim nan kudian ko nanti akan mencari putusan-putusan nan lama itu akan merujuk loh. Jadi bisa berulang-ulang mungkin terjadi kekeliruan yang menyangkut penyelesaian sengketa adat. Jadi kalau Nuri Ambo, ya rancaknya penyelesaian sengketa adat itu diselesaikan ya secara istilahnya secara bakampung banagari. Jadi pertama dalam kaum, kemudian di kampung ataupun di nagari. Jadi mungkin nanti para lupulo mungkin dalam konteks itu peradilan adat itu dibentuk di setiap nagari untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat tadi. Jadi cukuplah mungkin misalnya istilahnya para pemangku adat atau unsur-unsur tokoh di nagari itu yang akan menyelesaikan hal tersebut. Nah, ini yang perlu Jadi, apa? Jadi itunya nan berperan dalam proses penegakan hukum adatnya. Bisa mungkin ya ulang balik yang sabana berperan. Iya, tentu di siku adalah nenek mama. Ya, nenek mama yang paling utama. Jadi peradilan adat tuh kan tidak harus nenek mama dulu dah. Bisa melibatkan 3 tungku sejarangan tadi. Jadi dibentuk peradilan adat misalnya 3 tungku sejarangan itu kan ada nenek mama, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Betul. Nah, jadi orang-orang yang berkompeten dalam konteks itu kan menyelesaikan sengketa-sengketa adat yang ada di dalam negarinya masing-masing. Ke depan itu menjadi para luju menjadi pertimbangan untuk membentuk peradilan adat. Baab itu tadi yang mau nyebut KUHP tadi kan KUHP baru itu kan memungkinkan ada perbuatan-perbuatan pidana yang inyo indak diatur di dalam KUHP itu kan. Nah, misalnya persoalan LGBT. Nah, itu kan tidak ada diatur di dalam KUHP. Nah, tapi pun secara norma kesusilaan, norma adat, norma agama adalah perbuatan menyimpang. Betul. Nah, dan secara pidana itu kan jadi polemik tadi memberikan hukuman. Kadang orang kok berdalih dalam KUHP lama itu kan tidak ada. Termasuk KUHP baru itu sendiri kan. Tapi kini dengan dimungkinkannya perbuatan-perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana, tapi tidak diatur di dalam KUHP. Sepanjang itu menurut hukum adat itu salah, itu bisa diatur. Nah, bukan menyebutkan ada undang-undang 20 tadi. Undang-undang 20 itu ada 8 bentuk perbuatannya. Nah, merasa untuk sumbang salah, dago dagi, itu bisa diatur dalam pidana adat Minangkabau, dihidupkan kembali. Yang untuk khusus LGBT kok. LGBT itu masuk kategori sumbang salah tadi. Oh, sumbang salah. Jadi termasuk perbuatan yang salah gitu. Jadi bisa di situnya. Iya, dilakukan pidana, diberlakukan pidana adat Minangkabau tuh. Nah, bisa diatur di masing-masing nagari. Cuma dalam KUHP itu dibunyikan bentuk pengaturan pidana adat kok kan nanti diatur dengan PP. Nah, PP-nya baru keluar lagi nih. Kemudian dilanjutkan dengan Perda. Nah, di Perda kok lah kuncinya nanti mengatur tentang pidana adat kok. Jadi ambo secara pribadi baik secara keilmuan hukum sendiri atau selaku pemangku adat. Nanti kalaupun itu diatur di dalam peraturan daerah, Perda kok harus melibatkan unsur-unsur pemangku adat tadi atau 3 tungku sejarangan tadi. Jadi jangan istilahnya kalau mungkin selesai dibuat oleh misalnya pemerintah daerah bersama DPRD sendiri, kadang-kala kan bisa luput. Belum tentu pemahaman mereka sepenuhnya tentang pidana adat itu mereka akan mengerti. paham.
Ya, kira-kira kan untuk menerapkan hukum adat Minangkabau di era globalisasi kayak gini konya ya, tentunya ada tantangannya. Ya. Apa kira-kira tantangan terbesarnya dalam mempertahankan hukum adat Minangkabau? Tantangan yang terbesar itu memang istilahnya dampak dari globalisasi dan disrupsi teknologi itu sendiri yang menjadi tantangan. Tapi itu adalah istilahnya mungkin hal-hal yang negatif dari suatu perkembangan mungkin bisa kita cermati, istilahnya itu dijadikan sebagai peluang, ya. Nah, misalnya bicara kan lihat kondisi kekinian, misalnya kan ada perkembangan teknologi informasi, misalnya perangkat-perangkat teknologi informasi seperti gawai, HP, gadget itu kan. Itu kan tidak sekedar alat komunikasi saja udah gini kan. Tapi bisa untuk alat yang digunakan untuk menyangkut segala aspek kehidupan termasuk berbisnis misalnya kan. Orang kini istilahnya mungkin kalau menggali tidak perlu punya toko kan. Iya. Dari rumah saja bisa. Iya, betul. Nyoba video di TikTok aplikasi, kan. iya, betul. Video untuk melalui aplikasi untuk apa kan? Untuk promosi. Itu pun jual belinya bisa pula secara online kan? Iya. Kirim PT-nya bisa transfernya secara online kan? Iya. Jadi walaupun Iko bisa ada dampak negatifnya misalnya khususnya generasi muda, sisi positifnya kan Iko bisa dimanfaatkan pula. Misalnya teknologi informasi seperti Iko kan adanya media-media sosial misalnya kan, itu bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Istilahnya ini kan menarik pula orang misalnya membuat konten-konten yang sifatnya tradisional. Iya. Seperti tari tradisional ataupun orang membuat misalnya nyo pai baralik nyo datang nyo rekam orang sedang balu apa sambahan misalnya bapa nitahan dah. Itu biasa kadang menarik pula di netizennya kan. Rami lo yang apa. Jadi kan itu salah satu upaya untuk melestarikan adat dan budaya ayo apanya kan. Jadi yuk kita manfaatkan juga kemajuan teknologi informasi ko untuk tetap melestarikan adat dan budaya. Kemudian nanjalih peranan paling utama itu tentu tetap dari keluarga. Nah, keluarga ko tentu istilahnya orang tua pun harus tetap bisa membekali anaknya ya untuk tetap istilahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kau jangan meninggalkan identitasnya Minangkabauannya tu. Jadi sebenarnya pun secara global pun kini ya mungkin orang dan tetap mengedepankan identitas dirinya sebagai sebuah bangsa itu adalah orang-orang yang karakternya rancak ya, bagus. Kita lihat lah misalnya Korea, Jepang kan walaupun budaya pop, budaya global itu menjamur di sini, tapi orang kok tetap budaya tradisionalnya pun. Seman Jepang ya kalau ke orang tua atau ke guru tuh ibarat hormat gitu ya. Istilahnya budaya setempatnya itu tetap nyapuan kan. Seperti nan Ibu Sapuan tadi kan mampu kuat menghormati itu tetap jalankan kan. Tak hilang dah. Itu pula dia Wak. Jadi orang tahu kok orang Minangkabau misalnya. Hebatnya tokoh-tokoh Minangkabau di masa lampau itu kan sebenarnya karakter ke Minangkabaunya itu ndak tinggal. Iya. Kan itu. Kalau kini kan cenderung lah mulai ditinggalkan. Jadi silakanlah budaya global itu pasti tetap ada pengaruhnya kan. Tapi jangan sampai identitas awak sebagai orang Minangkabau itu kan hilang. Harus kita pertahankan dan kita harus bangga itu. Iya.
nya ko wakatu tauri bajalan ko nya yo ndak tarasuse kita lah di ujang mungkin sabalun kita tutupnya apa kira-kira pasaninnya atau mungkin harapan kamu konyo dari kelapatan adat alam Minangkabau terkait pelestarian hukum adat Minangkabau konya. Jadi tentu kalau harapan pelestarian adat dan termasuk hukum adat Minangkabau itu sendiri di samping tentu dan pemangku kepentingan itu adalah tugas utamanya pekan ini mama alim ulama jadi pandai bodoh kenduang kan peran serta dan kesadaran seluruh pihak sebenarnya sangat dibutuhkan termasuk dalam istilahnya pemerintah. Betul. Ya, kemudian institusi pendidikan ya. Nah, institusi pendidikan sendiri istilahnya mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi kan. Nah, untuk adat Minangkabau itu kan di pendidikan dasar, pendidikan menengah kan bisa itu masih tetap ada istilahnya mata pelajaran muatan lokal. Seperti BAM itu budaya adat alam Minangkabau. Itulah istilahnya di sini diperlukan bagaimana para pendidik istilahnya nanti tetap menanamkan sikap tradisi budaya Minangkabau itu dalam rangka tetap membentuk karakter dan identitas orang Minangkabau itu sebagaimana harusnya. Nah, itu juga misalnya di pendidikan tinggi itu kan banyak. Misalnya kalau di Fakultas Hukum saja ada mata kuliah hukum adat Minangkabau. Nah, labara lamanya kurang lebih untuk yang mata kuliah hukum adat Minangkabau lah 6 tahun jadi pengampunya kan. Kadang banyak tuh dari mahasiswa tuh yang dasar-dasar saja sebagai orang Minang tidak tahu. Iya. Ada yang tidak tahu sukunya bagai. Kan lucu lah tuh. Kampungnya negarinya. Mungkin negarinya secara umum tahunya tapi kampungnya mana tidak tahunya. Apa lagi mama kepala kaumnya. Nah, kalau tanya siapa mamaknya mungkin yang tahu mama itu saudara ibunya. Tapi mama dan disebut mama tadi itu kan mama kepala kaum, penghulu awak. Nah, mungkin bisa aja jadi kesadaran baik awak di selaku di nenek mama sendiri ataupun di selaku kemanakan. Jadi orang tua lah nanti yang akan peran serta di situ. Yolanya, terima kasih banyak nih atas kehadiran ini di Proampe RRI Bukit Tinggi untuk hari nangko di acara Adai Salingka Nagari. Iya. Ya, sama-sama. Itu tadi Dunsana Budaya dialog kita bersama Nyak Ferry Chopa Datuk Tun Muhammad Ketua LKAM Bukit Tinggi. Dan terima kasih atas atensi Dunsana Ambowati Kusuma dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat bukan untuk ditinggalkan, budaya bukan untuk dilupakan. Ia hidup dalam sikap, bernaung dalam mufakat, dan tumbuh dalam kebersamaan nagari. Terima kasih telah bersama Adai Salingka Nagari, menyelami nilai, makna, dan kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa kembali minggu depan pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adai Salingka Nagari, adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah.